Hai guys, perkenalkan nama saya Loja Hayamuri. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 21 14 20 11 70, Fakultas Keperawatan, kelas A5 Keperawatan semester 1. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi ujian tugas akhir semester mata kuliah konsep dasar keperawatan 1 oleh Nurse Fania Tampilang Escape and Case. Dan dengan topik yang akan saya jelaskan yaitu tentang nursing advocacy. Pengertian nursing advocacy. Nursing advocacy adalah proses di mana perawat secara objektif memberikan klien informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan mendukung klien terhadap apapun keputusan yang ia buat. Yang kedua, peran advokat keperawatan. Peran advokat keperawatan terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama sebagai penghubung antara klien, tim kesehatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan klien. Yang kedua, membela kepentingan klien dan membantu klien. Yang ketiga, memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Yang keempat, bertindak sebagai narasumber dan fasilitator dalam tahap pengambilan keputusan terhadap upaya kesehatan yang harus dijalani oleh klien. Yang kelima, mempertahankan dan melindungi hak klien. Yang keenam, hak atas informasi. Yang ketujuh, hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan tempat klien menjalani perawatan. Yang ketiga, menurut para ahli, peran advokat ada 3, yaitu yang pertama menurut Anna pada tahun 1985, yaitu melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktik tidak sah yang tidak kompeten dan melanggar etika yang dilakukan oleh siapapun. Yang kedua, menurut Fry tahun 1987, yaitu advokasi sebagai dukungan aktif terhadap setiap hal yang memiliki penyebab dan dampak yang penting. Yang ketiga, menurut Gondo pada tahun 1983, yaitu advokasi merupakan dasar falsafat dan ideal keperawatan yang melibatkan bantuan perawat secara aktif kepada individu secara bebas menentukan nasibnya sendiri. Yang keempat, hak mendapat informasi. Hak mendapat informasi terbagi menjadi 14 bagian, yaitu yang pertama penyakit yang dideritanya, yang kedua tindakan medik apa yang dilakukan, yang ketiga kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya, yang keempat alternatif terapi lain beserta risikonya, yang kelima prognosis penyakitnya, yang keenam perkiraan biaya pengobatan atau rincian biaya atas penyakit yang dideritanya, yang ketujuh hak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur, yang kedelapan hak untuk memperoleh pelayanan pelayanan keperawatan dan asuhan yang bermutu sesuai dengan standar profesi keperawatan tanpa diskriminasi. Yang kesembilan, hak menyetujui atau memberi izin persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan oleh perawat atau tindakan medis sehubungan dengan penyakit yang dideritanya atau informed consent. Yang ke-10, hak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Yang ke-11, hak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Yang ke-12, hak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang tidak mengganggu pasien lain. Yang ke-13, hak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Yang ke-14, hak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Yang kelima, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, suatu tindakan pemilihan di mana pimpinan menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua, merupakan pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Yang ketiga, penyelesaian masalah, yaitu menghilangkan adanya ketidakseimbangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Pengambilan keputusan adalah tugas terpenting dari semua tugas yang membentuk fungsi kepemimpinan manajerial. Sebelum mengambil suatu keputusan, diperlukan informasi-informasi pendukung, misalnya informasi mengenai yang pertama,
laporan anggaran, yang kedua laporan sensus pasien, yang ketiga catatan medis, yang keempat catatan personil pegawai, yang kelima laporan jumlah waktu sakit pegawai, dan yang keenam waktu libur. Pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang tidak tergesa-gesa. Suatu rangkaian tahapan yang dianalisis, diperlukan, dan dipadukan hingga dihasilkanlah ketetapan serta ketelitian dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, berdasarkan kebutuhan, jenis keputusan yang dipakai adalah yang pertama keputusan strategis, keputusan yang dibuat oleh eksekutif tertinggi. Yang kedua, keputusan administratif, yaitu keputusan yang dibuat manajer tingkat menengah dalam menyelesaikan masalah yang tidak biasa dan mengembangkan teknik inovatif untuk perbaikan jalannya kelembagaan. Yang ketiga, keputusan operasional, yaitu keputusan rutin yang mengatur peristiwa harian yang dibuat sesuai dengan aturan kelembagaan dan peraturan-peraturan lainnya. Yang ketujuh, berdasarkan situasi yang mendorong dihasilkannya suatu keputusan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, keputusan terprogram, yaitu keputusan yang menghadapi masalah yang biasa dan yang terstruktur, memunculkan kebijakan dan keseimbangan, dan peraturan untuk memecahkan, dan peraturan untuk membimbing pemecahan peristiwa yang sama, misalnya keputusan tentang cuti hamil. Yang kedua, keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan kreatif yang tidak terstruktur dan bersifat baru, yang dibuat untuk menangani suatu situasi tertentu, misalnya keputusan yang berkaitan dengan pasien. Yang kedelapan, berdasarkan proses pembuatan, keputusan dapat dibedakan menjadi yang pertama, keputusan model normatif atau model ideal, memerlukan proses sistematis dalam pemilihan satu alternatif dan beberapa alternatif, perlu waktu yang cukup untuk mengenal dan menyukai pilihan yang ada. Yang kedua, keputusan model deskriptif, yaitu pendekatan lebih pragmatis berdasarkan pada pengamatan dalam membuat keputusan yang memuaskan ataupun yang terbaik. Nah guys, itu merupakan penjelasan daripada nursing advokasi. Dan pada saat ini saya akan membagikan sebuah video tentang kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bagi kalian yang ingin untuk lebih tahu tentang kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, ayo nonton simak video yang berikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum Prodi Hukum, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi menuju perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil terstudi Fudian Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyediakan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan di luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa, kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.